Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen pembimbing Ibu Apoteker Nisa Febrianasari MSc dan dosen pembimbing lapangan Ibu Apoteker Yuyun Dharma Ayuningrum M.Pharm. Pada kesempatan kali ini saya Nurisma Alfiani dengan NIM 20102300102 ini melakukan presentasi dengan judul formulasi dan evaluasi fisik sediaan serum gel, vitamin C, dan ceramide sebagai whitening skin. Selanjutnya, untuk latar belakang, kulit merupakan bagian luar dari tubuh manusia yang akan selalu terpapar lingkungan sekitar dengan kosmetik dengan bahan alam yang telah banyak dikembangkan di Indonesia. Dan saat ini kosmetik dalam bentuk sediaan serum gel banyak diminati oleh berbagai kalangan, yaitu dengan serum gel sediaan konsentrasi tinggi dan viskositas rendah dan memiliki kelebihan yaitu lebih cepat diserap oleh kulit, sehingga dapat memberikan efek yang lebih nyaman serta lebih mudah menyebar di permukaan kulit karena viskositasnya yang tidak terlalu tinggi. Vitamin C memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai antioksidan terhadap polusi paparan sinar matahari, asap rokok, dan sebagainya, mencerahkan kulit, menunda efek penuaan, dan meningkatkan pembentukan kolagen yang membuat kulit menjadi kenyal, halus, dan cerah. Pada bahan zat aktif ceramide terbukti melindungi kulit agar tetap lembab, serta sebagai komponen stratum kalium dan juga sebagai pembawa pesan dalam berbagai pembentukan sel. Berdasarkan data di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan uji formulasi dan evaluasi fisik sediaan serum gel. Selanjutnya, pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana optimasi formulasi vitamin C dan ceramide pada sediaan serum gel. Bagaimana evaluasi fisik sediaan formulasi vitamin C dan ceramide pada sediaan serum gel. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui formulasi sediaan serum gel, vitamin C, dan ceramide sebagai whitening skin. Untuk mengetahui hasil evaluasi fisik serum gel, vitamin C, dan ceramide sebagai whitening skin. Lalu untuk manfaat penelitian, manfaat penelitian ini untuk mengetahui formulasi optimum sediaan serum gel, vitamin C, dan ceramide sebagai whitening skin yang dapat menghasilkan sediaan yang dengan sifat fisik yang baik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, vitamin C dapat menyerap dalam kulit dengan konsentrasi range 1-25%, berfungsi sebagai menyamarkan garis halus dan mengurangi kerutan pada wajah. Lalu kedua, ceramide berfungsi memperbaiki kerusakan kulit dan formulasi serum gel dan pengisi lapisan kulit. Ceramide yang dapat mengatasi kulit yang kering dengan range konsentrasi 2-5%. Lalu yang ketiga, propylene glycol sebagai humectant yang menjaga kestabilan sediaan serum gel dengan cara mengurangi penguapan air dari sediaan. Dengan konsentrasi range yaitu 10% sampai 21%. Keempat, gliserin sebagai humectant dengan konsentrasi 5-15%. Dan lipaki sebagai pengawet dengan range 0,01 sampai 0,6%. Lalu yang keenam, hidroksietil selulose atau HEC sebagai jelly agent yang semi padat turunan selulose stabil dengan konsentrasi 1-5%. Aquade sebagai pelarut dalam sediaan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama dengan desain penelitian yaitu eksperimental, meliputi penyiapan sampel, optimasi formula, dan sediaan pembuatan formula sediaan, melakukan evaluasi terhadap sediaan serum gel, vitamin C, dan ceramide. Lalu tempat dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1-25 Januari 2024 di Laboratorium Teknologi Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya, variabel penelitian yaitu variabel bebas propylene glycol sebagai humectant dan hidroksietil selulose sebagai jelly agent. Dan variabel tergantung yaitu uji evaluasi sediaan yaitu uji organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, dan viskositas. Lalu definisi operasional dengan formula optimum yang menggunakan software Design Expert versi 13 metode SLD. Formula yang dihasilkan oleh SLD terdiri dari 8 formula dengan nomor urut atau rang pembuatan. Lalu ada alat dan bahan alat yaitu gelas beker 260 ml, cawan porselen kaca arloji, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 50 ml, gelas ukur 100 ml,
batang mengatu, sendok tanduk, pipet tetes, kertas pH, corong, lalu bahan vitamin C, ceramide, propylen glikol, gliserin, nipakin, hidroksietil selulose, dan aquades. Lalu formula modifikasi sediaan serum gel, di mana bahan vitamin C dan ceramide yaitu dengan zat aktif, dengan konsentrasi vitamin C 5% dan konsentrasi ceramide 4%. Konsentrasi propylen glikol yaitu 10–25% sebagai humektan dan gliserin dengan formulasi konsentrasi 10% sebagai humektan dan nipakin dengan konsentrasi 0,1% sebagai pengawet dan hidroksietil selulose atau HEC dengan konsentrasi 1–5% sebagai gelling agent. Lalu aquades di 100 yaitu sebagai pelarutnya. Lalu formula optimasi SLD dapat dilihat pada kedua tabel dengan tabel di atas bahan propylen glikol dan HEC, hasil run formulasi 1, formulasi 2 sampai dengan formulasi 8 dengan tabel yang di bawah dengan komposisi persentase dari bahan zat aktif sampai dengan zat tambahan, yaitu dilihat pada round 1 sampai round 8. Dengan perhitungan propylen glikol dan HEC, yaitu dengan batas atas, batas bawah, di mana propylen glikol batas atas yaitu 25 dan batas bawah 10. Untuk yang hidroksietil selulose dengan batas atas 5 dan batas bawah 1. Dilihat pada tabel di bawah dengan formulasi 1 sampai 8, terdapat perbedaan konsentrasi. Selanjutnya, cara kerja, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, menimbang hidroksietil selulose, propylen glikol, dan gliserin sesuai kebutuhan formula. Lalu larutkan HEC dalam aquades 15 ml pada suhu 50% pada hot plate. Setelah itu HEC dilarutkan, tambahkan nipakin sedikit demi sedikit, aduk et homogen. Yang kelima, masukkan semua bahan yang sudah ditimbang ke dalam mortir, aduk et homogen, lalu tambahkan vitamin C, ceramide ke dalam mortir, aduk et homogen, lalu tambahkan aquades et tanda batas. Setelah semua bahan dicampurkan, aduk secara kontinu hingga membentuk massa gel serum. Lalu masukkan gel serum ke dalam kemasan. Selanjutnya, uji evaluasi sediaan fisik. Yang pertama, uji organoleptis, meliputi pemeriksaan bau, warna, bentuk, dan menggunakan panca indera. Lalu kedua, uji homogenitas dengan cara sediaan serum dioleskan pada sekeping kaca, lalu ditutup dengan keping kaca lainnya, kemudian diamati homogenitasnya. Lalu uji pH dengan menggunakan pH meter. Uji daya sebar diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm, diletakkan di atas sediaan, dihimpit, dan dibiarkan selama 1 menit. Lalu tambahkan beban dengan berat 50 gram dan tunggu sampai 1 menit. Lalu uji daya lekat dilakukan dengan meletakkan sampel sebanyak 0,5 gram di antara dua objek kaca yang diberi beban sebanyak 250 gram selama 5 menit. Lalu uji viskositas dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dicelup pada rotor pengaduk sampai garis tanda di atas yang pada viskometer, kemudian dinyalakan. Angka yang menunjukkan viskositas pada alat ini merupakan viskositas gel serum yang dapat dilihat pada skala. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dilihat pada tabel hasil dari penelitian formula 1 sampai 8 sangat berbentuknya semua dengan semi-solid dan bahu dengan kas aromatik serum gel dan warna putih transparan. Hasil semua sediaan serum gel memiliki tekstur yang semi-solid, tetapi pada formula 8 memiliki tekstur yang lebih cair daripada formula lainnya. Karena disebabkan variasi konsentrasi HEC dan humektan propylen glikol yang digunakan. Dengan peningkatan konsentrasi HEC yang semakin tinggi dapat mempengaruhi konsistensi suatu sediaan. Lalu dilakukan uji homogenitas pada formula 1 sampai formula 8 terdapat homogen. Pada uji homogenitas, serum gel bertujuan untuk mengetahui apakah bahan tercampur secara merata yang dilihat dengan ada tidaknya butiran kasar.
yang tidak merata. Kesediaan dikatakan homogen apabila diteteskan ke objek les tidak ada partikel yang tidak tercampur dan warnanya merata. Hasil homogenitas sediaan serum gel dari ke-8 formula diperoleh hasil yang homogen. Uji pH dengan formula 1 sampai 8, di mana formula 1 hasil 5,5, formula 2 6,5, dan formula 3 6,5, lalu formula 4 dengan pH 5, dan formula 5 dengan pH 6, dan formula 6 dengan pH 5, lalu formula 7 dan formula 8 dengan pH yang sama, yaitu 6. Pengujian pH terhadap sediaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan keamanan serum gel agar tidak terjadi iritasi pada kulit. Sediaan serum gel yang baik yaitu memiliki pH berkisar 4,5 sampai 6,5. Pada hasil uji pH yang ke-8 formula sediaan serum gel didapatkan hasil yang sesuai persyaratan. Kriteria pH pada SLD diatur range 4,5 sampai 6,5. Lalu uji pH menurut pendekatan SLD persamaan optimasi untuk uji pH sebagai berikut, yaitu Y pada pH serum gel dengan hasil A komponen propionglykol 5,45 dan B komponen HEC hasil 5,34. Dilihat pada gambar berikut. Lalu uji daya sebar pada formula 1 dan formula 8 sangat bervariasi, di mana uji daya sebar sediaan ini diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm. Pada daya sebar dilakukan dengan 5-7 cm yang menunjukkan konsistensi semi-solid yang sangat nyaman dalam penggunaan. Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui penyebaran sediaan pada saat dioleskan pada permukaan kulit, sehingga dapat dilihat pada kemudahan pengolesan pada sediaan kulit. Hasil uji daya sebar 8 formula sediaan serum gel didapatkan hasil yang sesuai persyaratan. Kriteria daya sebar pada SLD diatur dengan range 5-7 cm. Menurut pendekatan SLD, persamaan optimasi untuk uji daya sebar, Y daya sebar serum gel dengan hasil A 5,38 dan B komponen HEC 4,74. Dilihat pada gambar di samping, itu komponen mix. Selanjutnya uji daya lekat. Pada hasil penelitian di tabel formula 1 sampai 8 sangat bervariasi, di mana berdasarkan sifat serum gel semakin besar konsentrasi hidrosil etil selulos, maka semakin lama daya lekat suatu sediaan. Dikarenakan tingginya konsentrasi yang ditambahkan, maka semakin kecil jumlah air dalam sediaan. Tetapi pada hasil yang didapatkan semakin besar konsentrasi gelling agent yang ditambahkan, semakin kecil nilai daya lekat yang dihasilkan. Luas permukaan dapat mempengaruhi terabsorpsinya obat. Semakin luas pemakaian, maka semakin banyak obat yang terabsorpsi. Dan lamanya aplikasi pada obat, maka kontak yang dengan kulit yang lebih lama, sehingga total obat yang terabsorpsi semakin besar. Hasil uji daya lekat 8 formula sediaan serum gel didapatkan hasil yang sesuai persyaratan. Kriteria daya lekat SLD diatur dengan in range 4,4-8 cm. Lalu uji daya lekat, menurut SLD, persamaan optimasi untuk uji daya lekat, Y daya lekat serum gel dengan hasil A komponen propionglykol hasil 8,98 dan komponen hidroksil etil B dengan hasil 8,59. Lalu uji viskositas dapat dilihat pada tabel. Hasil dari formula 1 sampai 8 sangat bervariasi, di mana konsentrasi pada SLD dimasukkan dengan in range 2000 sampai 4000 JPS. Berdasarkan hasil SLD pada uji viskositas yang telah dilakukan didapatkan persamaan Y 1928,50 sebagai komponen A, yaitu propylenglycol, dan komponen B HEC dengan hasil 2487,50. Serta angka dalam persamaan ini merupakan koefisien yang dihitung dari hasil percobaan. Pada persamaan menunjukkan penambahan masing-masing basis propylenglycol, yaitu
plus 198,50 dan HEC plus 2487,050 berikan efek positif terhadap peningkatan viskositas sediaan serum gel, di mana semakin besar konsentrasi propilen dan HEC, maka semakin besar hasil viskositas. Porsi penambahan propilen glikol lebih tinggi dibandingkan HEC dalam meningkatkan viskositas, karena HEC ini akan membentuk chilling agent yang tinggi. Semakin penerimaannya, maka semakin baik. Lalu uji viskositas menurut pendekatan SLD, yaitu viskositas serum gel untuk yang hasil A, komponen propilen glikol, hasil 1928,50 dan komponen B, HEC, yaitu 2487,50. Hasil analisis menggunakan SLD dengan parameter lack of fit yang merupakan analisa untuk melihat ada tidaknya ketidaktepatan model suatu persamaan. Pada persamaan menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05 yang berarti persamaan yang diperoleh sudah benar. Grafik counterplot menunjukkan variasi konsentrasi propilen glikol dan HEC memengaruhi hasil viskositas sediaan. Dilihat pada gambar di samping. Setelah itu, optimasi formula serum gel, di mana hasil optimasi didapatkan 8 formula sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimasukkan dalam SLD, SLD akan menganalisis perbandingan basis yang tepat sehingga diperoleh formulasi yang optimal. Solusi yang dianggap sebagai formula optimum ditandai dengan nilai desirability mendekati 1,000. Formula optimum didapatkan dengan perbandingan propilen glikol 0,692 dan HEC 0,308 dengan nilai desirability 1,000. Kemampuan program untuk menghasilkan produk yang diinginkan ditunjukkan dengan nilai desirability semakin mendekati nilai 1,0. Nilai desirability berkisar 0,0 sampai 1. Di mana semakin tinggi nilai desirability mendekati 1, yang berarti formula optimum yang dihasilkan semakin mencapai respon yang dikehendaki. Lalu verifikasi formula optimum yang dilakukan sebanyak 3 kali verifikasi dengan hasil prediksi dari SLD menunjukkan formula optimum. Analisis normalitas data menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah sampel kurang dari 50. Hasil didapatkan nilai signifikan dengan uji pH 0,306, daya sebar 0,882, dan daya lekat 0,462, dan viskositas 0,181. Jika p-value lebih dari 0,05, maka populasi data memenuhi persyaratan. Uji normalitas yang memiliki arti data penelitian terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji one sample t-test, di mana untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil uji sampel dengan hasil prediksi dari SLD. Hasil analisis one sample t-test yaitu uji pH 0,499, daya sebar 0,74, dan daya lekat 0,123, dan viskositas 0,072. Jika p-value 0,05, maka hasil sampel sediaan serum gel tidak berbeda signifikan terhadap hasil prediksi SLD. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, formula optimum sediaan serum gel dari zat aktif, vitamin C, dan seremet memiliki perbandingan konsentrasi yaitu propilen glikol 0,69 dan HEC 0,30 dengan sifat memasuki rentang parameter. Lalu sarannya, penelitian selanjutnya perlu melakukan pengujian antioksidan untuk mengetahui efektivitas sediaan serum gel dari vitamin C dan seremet. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.